Para pendiri bangsa kita merancang Indonesia sebagai sebuah negara semua bagi semua. Ini berarti bahwa Indonesia dimaksudkan bukan hanya bagi satu kelompok tertentu. Indonesia, kata Soekarno, bukan hanya bagi mereka yang berpunya, tapi tentu saja bagi mereka yang tidak berpunya. Indonesia bukan cuma bagi golongan Muslim, tapi juga bagi golongan Kristen dan penganut-penganut agama atau kepercayaan lainnya. Ini termaktub dalam satu frasa penting yang kita miliki, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda itu adalah sekaligus yang satu itu. Nah, dengan ini sebenarnya tidak ada yang punya hak untuk mengklaim bahwa Indonesia hanya milik dirinya, Indonesia hanya milik golongannya, melainkan bahwa seluruh golongan, ya, sejauh tidak berlawanan dengan konstitusi, tidak juga berlawanan dengan undang-undang, dia memiliki hak untuk menjadi bagian utuh dari Indonesia yang sama, dari negara yang sama, dan punya hak untuk menjalankan apa yang dia yakini sebagai sebuah nilai yang berharga dalam hidupnya. Tentu saja batasannya adalah sejauh itu tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip penting yang menjadi pilar bagi terbentuknya Indonesia. Nah, ini berarti bahwa Indonesia sejak awal itu dibentuk sebagai sebuah negara modern. Modern tidak dalam arti bahwa kita punya prasarana yang maju, tidak dalam arti itu. Ya, Indonesia ketika pertama kali berdiri masih dihuni oleh banyak orang yang miskin, bodoh, dan juga berkekurangan. Tetapi ini justru menjadi sebuah pemicu, ya, bagi perwujudan kemerdekaan yang disebut oleh Soekarno sebagai jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita Indonesia. Nah, cita-cita Indonesia itu bukanlah memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu. Cita-cita Indonesia itu tidaklah memberi tempat yang dominan bagi kelompok mayoritas, melainkan bahwa di atas pilar kebebasan, di atas basis, ya, untuk mendobrak ketertindasan. Indonesia diangankan sebagai sebuah negara yang memberi tempat yang sama bagi mereka yang berlainan. Karena itu sebenarnya, ya, tugas sejarah bagi generasi-generasi terkini adalah bukan saja mempertahankan keberagaman Indonesia, tetapi juga memelihara harmoni yang menjadi sebuah kebutuhan berkelanjutan bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Tanpa pemahaman silang, tanpa toleransi, ya, tanpa kesepahaman, maka sulitlah untuk kita mewujudkan sebuah masyarakat yang setara itu tadi, sekaligus juga masyarakat yang bersatu. Dengan demikian, ya, para pendiri itu sudah memberi sebuah warisan fondasi yang kuat yang mestinya kita pelihara, alih-alih kita acak-acak untuk kemudian, ya, memperjuangkan hanya kepentingan kelompok kita, dan sebagian di antara kita merasa bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling besar, gitu ya. Dan itu sebenarnya melawan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika.